Set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu sekalian? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, ibu akan membahas materi tentang patuh dan taat kepada orang tua dan guru. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan video berikut ini. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dalam ajaran Islam, kedua orang tua memiliki kedudukan yang tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada orang tua, atau disebut juga dengan birrul walidain. Birrul walidain juga diartikan sebagai berbakti kepada kedua orang tua. Perilaku menghormati dan mematuhi nasihat-nasihatnya termasuk birrul walidain. Seorang anak wajib menghormati dan mematuhi semua nasihat orang tua selama keduanya tidak memerintahkan kemaksiatan atau kemusyrikan. Bahkan, seorang anak tetap harus menghormati kedua orang tuanya meskipun orang tuanya kafir. Kewajiban menghormati dan mematuhi kedua orang tua termasuk di dalam Al-Quran. Di antaranya surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil zambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtala fakhura. Shadaqallahul azim. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, nusabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa perintah berbuat baik kepada orang tua merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah berbuat baik kepada orang tua diletakkan setelah perintah untuk menyembah Allah dan larangan syirik. Ini menjadi bukti bahwa kedua orang tua menempati kedudukan mulia dalam pandangan Islam. Maka, sebagai anak, kita harus menghormati dan mematuhi nasihat dan perintah orang tua sebagai wujud bakti kita kepadanya, baik itu orang tua masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban ibadah dari Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya. Jadi, berbakti kepada orang tua bukan merupakan balasan anak kepada keduanya karena telah melahirkan, merawat, dan mendidik. Mengapa demikian? Karena jasa orang tua tidak mungkin bisa dibalas dengan balasan sepadan oleh seorang anak. Perilaku durhaka kepada orang tua atau disebut dengan uququl walidain merupakan dosa besar. Seorang anak yang durhaka kepada orang tua akan sengsara hidupnya, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Kepatuhan kepada orang tua merupakan bukti kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedurhakaan kepada orang tua merupakan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah Subhanahu wa taala bergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa taala bergantung pada murka orang tua. Maksudnya adalah jika orang tua ridho kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala juga ridho. Demikian pula sebaliknya.
Jika orang tua murka kepada kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga murka. Wahai anak soleh, tahukah kalian bagaimana cara menghormati dan mematuhi kedua orang tua? Jika orang tua masih hidup, maka dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah diri. Yang kedua, membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain dapat meringankan beban orang tua. Yang ketiga, senantiasa meminta doa restu. Jika orang tua sudah meninggal, maka cara menghormati dan mematuhinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyambung tali silaturahmi dengan kerabat dan sahabat orang tua. Yang kedua, melanjutkan cita-cita orang tua. Yang ketiga, mendoakan ayah dan ibu dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah akhlak dan sikap anak yang soleh yang selalu patuh dan hormat kepada orang tuanya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.